gue kalau misalnya gue ngelihat dari dibilang sama Yudo ya, soalnya dibilang market cap besar kan, which is anyone bisa masuk. Dan kalau market cap besar biasanya orang udah pada sadar bahwa itu bukan saham gorengan lah. Tuh, nah Ini maksudnya gua gorengan bos. Gimana bos? Kalau dari lu bos? Kalau dari gua, halo Pak, tolong HK Teams 50.000 lah. Telepon beneran. Kira gimmicknya oke juga ya. Sorry, kalau anaknya naga bukan berapa lot, berapa lantai. Waduh. Welcome to the Dragon's Nest. Semua jawaban ada di sini. Udah nggak di tas hijau lagi. Ternak naga di sini ya. Ternak naga. Jadi gimana bos? Welcome guys to the podcast. Di sini gua bersama Revalue Academy. Mungkin boleh diperkenalkan dulu satu-satu. Kenalin, gue Faza, umur 23 tahun, return gue. Jadi iklan. Gue co-founder Revalue Academy. Apa aja sih kenalan biar sopan gitu di. Emang harus sopan? Enggak sih. Enggak. Nama terus Apapun dari aja. mana gitu. Oke, ya gue Faza Ferdana, asal Bekasi ya, kalian semua tahu IG gue. NPD banget, emang pada tahu gitu. Oke, perkenalan, nama gue Cesar Ugasi. Nggak perlu nyebut umur lah ya, tapi yang paling tua di sini. Gue juga salah satu co-founder Revalue Academy, dan somehow Revalue tuh isinya anak-anak Bekasi. Nggak ngerti kenapa. Halo semua, nama gue Jove, salah satu co-founder Revalue juga. Buat yang nanya Revalue itu apa, langsung jelasin aja gitu. Gue tanya, takutnya minder pak, ada yang nanya Revalue apa gitu kan. Revalue itu kita komunitas investasi ya, dengan investasi saham, dengan bahasa bayi dan tongkrongan ya. Yes. Bukan bahasa janin. Bukan bahasa zigot. Bukan gitu. Jadi semua orang bisa investasi. Kayak gitu. Nah, kalau sekarang di sini nih kita tepuk tangan dulu dong, udah diundang sama Emir di sini. Sama Terima kasih Thank you banget ini ya. kita The Dragon's Nest ya. The Dragon's Nest. How to train the dragon Pak. Di sini. Gitu. Jadi ini kita dapat beberapa topik ya dari teman-teman dari timnya Emir yang mungkin bisa kita langsung bahas di sini kali ya. Oke. Boleh. Yang pertama ini mungkin editor, gue langsung ngasih PR editor ya. kasih footage ini ya, yang anaknya Pak Purbaya ya. Oh iya. Ya, Yudo tuh ya, Yudo itu menarik tuh buat kita bahas tuh. Ya. Karena ada lagi pada terawang-terawang kiri kanan atas bawah gitu, kayak ini tuh saham apa gitu. Karena katanya mau naik 3 kali lipat nih. Dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan. Dan bukan gorengan. Dan bukan Big gorengan. market cap. Big market. Artinya bisa masuk gede kan? Artinya bisa masuk gede. Artinya kalau misalnya kita bisa tahu sahamnya, kita bisa cuan. Benar. Bisa cuan yang gede 3 kali lipat Pak. Siapa yang bisa 3 kali lipat Pak? Gitu dalam waktu 2 bulan. Gitu kan. Makanya kita menarik buat dibahas. Tapi gue penasaran mungkin dari sisi Emir dulu kali ya. Boleh. Sebenarnya gua sama Faza sama Cesar sempat bahas ini guys. Terus kepikiran ada 3 saham yang berbeda ya. Ya. Waktu itu kita di belakang, sebenarnya kita bertiga lumayan ada praduga 3 saham ini, tapi kita biar fair nanti bagi satu persatu aja. Sahamnya dari 3 itu, Boleh. lu Faza bahas, Cesar bahas, gua bahas gitu. Kenapa menurut kita ini, terus kira-kira gimana? Mungkin dari Bos Emir dulu kali sebagai pembaca broker summary, Pak. Oke, mungkin dari gua dulu ya. Iya. Kan clue-nya dari siapa namanya anak Purbaya? Yudo Sadewa ya. Clue-nya dari Yudo Sadewa ini dia bilang yang pertama market cap-nya gede, ya kan? Habis itu bisa naik 200-300% dalam 2 bulan. Lalu di sektor pertambangan dan mineral. Gitu kan. Dan kemarin itu banyak retail atau ya bukan retail sih. Gue termasuk retail juga kan. Banyak orang lah. Tapi dia kalau kereta pakai akun smooth gitu, kan Dota Pak. Kayak MMR 5.000 tapi turun ke 2.000 dulu. Gitu Pak. Iya, banyak yang mengira-ngira ya. Pertama ada Archie, ada MR, apa segala macem. Ada yang banyak juga bilang inisialnya A gitu kan. Iya. Tapi gue punya sudut pandang yang berbeda. Oke. Karena menurut gue banyak yang kegocek pada ngiranya itu sektor pertambangan yang udah exist dan udah lama di market sebagai sektor pertambangan gitu, udah operate di sektor pertambangan. Menurut gua saham yang dimention sama anaknya Pak Purbaya ini adalah sebenarnya Dewa. Walaupun Dewa itu sebenarnya kan bukan sektor pertambangan ya, dia itu kan kontraktor. Itu kontraktor. Tapi dia itu kemarin-kemarin baru aja di restructure bahwa tambang Gayo-nya itu akan ada di bawah Dewa gitu. Ya. Jadi ketika Gayo ini udah beroperasi, artinya nanti operasional dari Gayo ini akan dikonsolidasikan ke Dewa
gitu kan. Jadi secara nggak langsung, walaupun sekarang Dewa belum ada di sektor pertambangan dan mineral, ketika Gayo-nya udah beroperasi nanti akan masuk ke sektor tersebut gitu. I see. Nah, kalau untuk valuasi sekarang, gua kan bukan orang fundamental ya, gua jangan dicecer nih kalau gua salah ngomong nih. Nah, menurut gua sekarang kalau Dewa sendiri fundamentalnya masih biasa-biasa aja lah. Kalau dari laporan keuangan yang latest ya, biasa-biasa aja, nggak undervalued banget gitu, nggak kayak bisa sampai naiknya 200%, 300% in terms of current valuation gitu. Tapi logikanya kalau dari gua sendiri, dari buminya aja, bumi itu kan aset-asetnya one of the best yang ada di Indo kan, aset coal-nya ya kan, high grade coal. Nggak mungkin kalau misalnya Pak Salim dan Pak Bakri mau masukin suatu tambang ke Dewa, itu nggak mungkin asetnya asal-asalan dan udah pasti berkualitas gitu. Dan dari Gayo-nya sendiri gue nggak ngerti exactly nanti seperti apa, mulai dari profitability-nya, mulai dari efisiensinya seperti apa. Tapi I'm guessing, gue cuma bisa menerka-nerka, ini udah pasti udah dipikirin secara matang dan harusnya itu solid banget. Dan kalau udah masuk ke Dewa, I think itu valuation-nya akan skyrocket untuk Dewanya sendiri gitu. Jadi menurut gua untuk sahamnya sendiri ini tebakan utama gua adalah Dewa. Dan itu kenapa Dewa belakangan ini, dan nah ini semua anak-anak Revalue pasti lagi senyum lebar nih hari ini. Dewanya kan ngacir-ngacir nih, bumi juga kan. Ganti fraksi. Menurut gua tebakan gua nomor 1 adalah Dewa. Dewa. Kalau menurut dari kalian gimana nih? Gimana bos? Gimana? Siapa duluan nih? Lu dulu dong. Gue. Dewa ya. Kemarin kan lo ada contrarian view Iya. ke Dewa San. Aku harus bahas Dewanya apa yang bahas yang mana nih? Oh, mau tanggepin dulu atau mau ganti-gantian? Enggak, gue tanggepin dulu kali Oh, ya. tanggepin Oke, dulu. gue tanggepin dulu. Iya, tanggepin dulu. Gue sih nggak disagree ya kalau misalnya Dewa. Cuma kalau misalnya kita ngebahas kan si anak kayak Pak Purbaya ini kan bilang bahwa itu bukan saham gorengan lah gitu. Nah, Ini maksudnya Dewa gorengan bos. maksudnya gorengan tuh jauh, Bos. Valuasinya mahal. Iya. Sekarang kan valuasi mahal dikit dibilang gorengan. Padahal belum tentu kan. Saham gorengannya yang di abang-abang gorengan tahu kopong apa tahu isi nih? Tahu isi udah. Tahu isi udah. Oh, tahu isi. Ya. Oke. Harusnya Emir ngerti maksudnya. Oke. Ya udah, tadi gue lupa kan gue. Nggak, tapi maksud gue oke, gue tidak disagree, maksudnya, tapi tidak juga agree, karena gue juga punya pandangan yang Dewa masih ada nafasnya lah buat main. Tapi karena karakternya, salah satu alasannya itu adalah bukan yang saham gorengan, which is dalam artian bukan saham yang valuasinya terlalu tinggi kan, ya gue nggak tahu sih, gue punya disagreeing view lah sama Emir. But anyway, maksud gue, kalau misalnya gue ngelihat dari apa namanya yang dibilang sama Yudo ya, dia bilang itu, gue nggak tahu sih. Soalnya dia bilang market cap besar kan, which is anyone bisa masuk. Dan kalau market cap besar biasanya orang udah pada sadar sama sahamnya. Terus dia bilang bukan gorengan berarti valuasinya masuk akal. Di sektor tambang dan mineral, kalau dia bahasanya tambang dan mineral berarti bukan penambang batu bara lah ya, bukan kayak ada andalan seperti itu. Nah, terus dia bilang mau naik kenceng lah intinya ratusan % dalam waktu yang dekat. Nah, gue nggak tahu. Kalau gue malah kepikirannya sebenarnya, kalau emang misalnya benar, dan dia kan anak pemerintah ya, anak dari pejabat nih. A1 nih. A1 nih. A0. Gue nggak tahu sih. Tapi nge-share di grup Telegram VVIP. Sembari ada yang reak gini tuh. Di grup Telegram. Ada yang reak ini, ada yang teriak lidah samping gitu. Ada reak api, Pak. Grup Telegram, Pak. Oke. Ya, tapi gue nggak tahu ya. Maksud gue adalah, soalnya kalau misalnya kita ngelihat tambang mineral yang misalnya masih ada pertumbuhan, yang sebenarnya pertumbuhannya besar dan kelihatan itu salah satunya Inco menurut gua. Kayak gitu. Inco. Karena kenapa? Inco tuh tahun depan HPAL-nya jadi. Dan dia ada 3 tambang yang lagi dia develop, dan itu produksi dia itu tahun depan buat tambang nikel ore-nya ya, biji nikelnya itu bisa sekarang tuh sekitar 2 jutaan, 3 jutaan, nanti bisa jadi 17 juta produksi dia. Nah, ketika 17 juta dan dia bisa jualan, itu bisa nambah pendapatan si Inco tuh, hitung-hitungan gue ya, bisa 300 sampai 400 juta dolar pendapatannya. Nah, sekarang berapa?
Sekarang itu pendapatannya si Inco itu kalau di annualize Iya. itu sekitar 950 juta US dollar. Oke. Jadi ibaratnya kayak lu nambah 40 sampai 50% lah. Oke, Iya. kebayang. Nah, Iya. gue mikir kalau misalnya pendapatannya nambah kan, soalnya gue orang Funda nih, Orang ya muda kan? nih. Pendapatannya nambah, nah habis itu kan otomatis labanya juga bisa naik dong, Ya. ya kan? Nah ketika labanya bisa naik, questionnya kayak gini, kalau dia bilang dalam 2-3 bulan ke depan, berarti harus ada katalis cepat yang kejadian. Nah sekarang Inco belum dapat tuh RKAB-nya dari Kementerian SDM. Oke. Nah biasanya RKAB-nya keluar akhir Desember atau Januari. Oh. Nah, jadi maksud gue adalah kalau misalnya ternyata dikasih beneran nih, ya kan, RKB-nya gede, nah mungkin itu bisa jadi good catalyst lah Oke. buat si Inco itu. Ya. Kalau gue mikirnya kayak gitu ya, soalnya Ya. dia bilang itu adalah saham yang bukan gorengan, dalam artian Ya. valuasinya bisa dihitung lah seperti Ya. itu kan. Ya. Gitu sih. Iya, Berarti tapi ini tesisnya ini bergantung sama RKAB-nya banget dong. Iya, bergantung sama RKAB. Cuma kalau gue ngelihatnya, Inco ini kan anaknya dari Main ID. Iya. Nah, Main ID kan bagian dari Danantara. Oke. Danantara kan BU, Pak. Jadi pasti dikasih dong izinnya Iya, dong. iya, iya, Kayak iya, gitu. iya, iya. Terus Make kan dia sense, anak make siapa gitu ya. Oke. Tapi masa sampai 300% tuh gila tuh. Gede banget sih. Gue nggak tahu Iya. sih kalau itu. Harga Inco sekarang berapa ya? 3.800-an. Oke. Berarti 300% jadi 10K sih iya, sebenarnya tinggian 12.000. sih. Market cap sekarang berapa sekarang? Info market cap-nya 40 nggak sih? 40, 30-40 ya. 30-40 T. Iya, Gede-gede iya. emang gede. Kalau gua Gimana? Kalau lu apa, Bos? gua interested bahas sama Cesar ya. Kalau menurut gua justru Inco udah agak kemahalan menurut gua. Analisa market cap-nya. Menurut gua NICL. Nah, gua ada view menurut gua RKAB next year itu kemungkinan akan sideways atau diturunin. Kenapa? Karena di Indo menurut gua nikel udah agak oversupply Oke. gitu. Nikelnya udah agak oversupply, jadi dijaga tuh biar produksi nikelnya nggak terlalu banyak, tapi needs dari nikel naik terus. Yes. Kayak mobil-mobil di sini mungkin ada yang punya Chery, BYD itu kan mereka udah buka pabrik sendiri kan di Betul. Indo. Gitu. Terus mereka butuh banyak needs, tapi RKB-nya biar nggak oversupply, nanti Yes. nggak kepake, kebuang sia-sia atau gimana. Akhirnya disamain, harga nikelnya naik, plus NICL lebih make sense, market cap-nya sekarang di 20T. Market cap-nya di 20T, dan berdasarkan Pubex dia kemarin, dia bilang labanya tuh mau naik 50%. Sekarang price to earnings ratio dia itu di 20 kali. Inco tuh di 40 kali. Yes. Jadi gue ekspektasi adalah laba dia kan naiknya dari 600M ke 900M kan. Labanya naik 1,5 kali. Ditambah dengan harga nikel yang naik. Harga nikel yang naik gara-gara demand-nya nambah tapi supply-nya tetap atau supply-nya turun. Sehingga nanti labanya makin naik lagi dan 1,5 kali menurut gue akan naik 2 kali. Abis itu menurut gue tinggal butuh satu narasi aja nih. Kalau narasinya bagus, labanya naik 2 kali lipat, menurut gue price to earnings-nya yang 20 bisa sama kayak Inco. Inco tuh price to earnings-nya 40. Price to ratio 40. Gitu. Jadi kalau misalnya dia butuh satu narasi, di boost sama laba dia yang naik, harga nikel dan emang performance dia emang pasti naik di targetan ya tahun depan, menurut gue akan boom. Menurut gue seperti itu. I see. Jadi lebih make sense. Kalau misalnya market cap 20T, 3X kan ya 60T gitu, 50 sampai 60T gitu. Ini kodenya NICL ya? NICL ya, bukan NICL. NCKL ya. Nicel ya? Nickel. Iya, nickel, Pak. Pam mineral. Iya, Pak Mineral. Menurut gue gitu. Menurut lu gimana dia? Argue dong biar kicep. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Kok lu baik banget lu. Menurut gua, Iya, NICL boleh lah. boleh ya. Tapi ada yang lebih gacor menurut gua. Kan dia bilang kan, anak Pak Purbaya bilang satu nih tambang dan mineral. Iya. Langsung lah gua oke, tambang dan mineral. Mineral nih ya, bukan coal berarti kayaknya gitu kan. Terus market cap gede, oke, gua asumsi di atas 10 triliun. Bukan gorengan. Oke lah, let's say compare aja tuh current valuation PBV-nya agak rendah gitu kan. Iya. Terus apalagi dia bilang 300%. 200 sampai 200 300%. sampai 300% gitu kan. Kripto apa nih? Koin kentut. Cuman gue lihat langsung shorting. Ya emang bener sih beberapa ada yang kalian mention tadi bener sih masuk di kriteria gue. Cuman gue kepatil sama satu saham yang namanya TINS, Pak. Wah. Tins. TINS, Pak. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa kepatil? Enak nggak dipatil? Gini, Pak. TINS ini
Ya Cara kan? ngomongnya najis banget. Buat apa? Kayak Langsung Ronaldo, ngomong aja, nggak usah. kayak Ronaldo ngambil free kick nih. Tangan lu pergi juga, tangan lu pergi nih. Anyway, gini. Tins ini bos, ya kan? Lu lihat, ini emang udah naik banyak ya anyway ya. Kita lihat. Cuman gue lihat PBV 1,5 kali. Oke. Ngomongin PBV kayak newbie banget gue. Gue lihat, kan kita bisa lihat ya RKAB-nya tuh udah dia RKAP-nya ngajuin 30.000 ton gitu kan. 30.000 ton tahun ini gitu kan. Tahun 2026 sorry gitu kan. 30.000 ya kan, kemarin 20.000 kan. Sekarang 30.000 RKAP-nya. Nggak tahu nih RKAB-nya apakah akan disahkan apa enggak sama pemerintah. Tapi misalkan itu terjadi dengan asumsi harga timah, logam timah sekarang di 40.000 US dollar per ton. Gue lihat revenue-nya bisa 20 triliun, bos. 1,2 billion ya berarti Yes. ya. 20 triliun, bos. Iya kan? Nah, sekarang kan kita lihat presiden kita gacor nih. Ini gue nggak di buzzer ya. Ya. Tadi hujan lagi gue. Enggak. Ya kan, Pak Prabowo ini bener-bener mau seriusin, ya kan, benerin timah. Gitu kan. Kita lihat sendiri kemarin bahkan kalau tanda-tanda Pak Prabowo udah login, Benar. biasanya dia Bisa login tuh dia. masang sniper, bos. Oke. Masang TNI di board of di direksi sama komisarisnya Tins. Tuh, Iya kan? di rootnya udah. Di rootnya udah, TNI. buset, bukan lulusan Harvard, bos. The best business school is Akmil. Itu bener tuh. The best business gitu. Bukan SBM ITB ya? Bukan. ITB, Apa itu? Akmil ya. Iya, Ya. gitu kan. Kayak ini gacor, bos, gitu kan. Dan kita bisa lihat sendiri, ya marginnya Tins itu improve banget, Iya. ya kan. Lu lihat dulu dicolongin sama yang nikah di Disneyland itu, ya kan. Siapa tuh? Ya, janganlah. Spectre ya. Ini kan yang selama ini bikin Tins marginnya ambrol, gitu kan. Karena dicolong mulu kan. Karena Colong. Tins harus mau nggak mau beli beli timahnya dari RBT gitu kan. Iya. Nah, dia abisin semua, sekarang marginnya beneran kelihatan improve kan? Ya. Margin beneran kelihatan improve. Nah, kita lihat harga logam timah sekarang udah 40.000, tahun kemarin 30.000. Itu naik 30% dalam setahun. Jadi cash margin itu bisa naik ya kan, karena asumsi aja cash cost-nya stay di 20.000 ya kan. Ya. Cash marginnya naik, gua harapin kalau misalkan bullish case scenario lah ya, kasih net profit margin di 15%, ya kan, itu laba udah 2-3 T, ya 3 triliun lah sih, 3 triliun. gitu kan, 3 triliun, gua lihat peers comparison gitu ya, ada Malaysia Smelting Corporation gitu ya, sama di Cina juga ada Cengdong. Wah, Nyampe kalau Cina, Cina cengdong. Nggak tahu berarti apa cengdong. itu di 15 kali bos PI-nya bos. Jadi Oke. tinggal kali aja gue lihat sih sebenarnya make sense lah kalau misalkan kita harapin asumsinya itu semua terjadi, operasional terjadi gitu kan, marginnya bisa dipinjot kayak begitu, ya udah dipasangin sniper ibaratnya yang nggak mungkin lah ya harusnya. Iya. Harusnya bisa lah. Market cap ke 45 triliun gitu. Make sense. Sekarang kan 20 triliun market cap. Iya masih bisa beggar lah. Bisa pegang. Nah, mungkin kalau mau dibuat-buat jadi 3x gitu ya, mungkin kalau tiba-tiba ada dapat surprise, sama kayak Inco lah, dapat surprise RKAB tiba-tiba dikasih, kalau tadi 30.000 dikasih 40.000 gitu ya. Iya. Secara mesin kan udah punya semua, Benar. ya kan? Smelter punya semua, bisa aja. Kan cash marginnya naik lagi tuh, ya Benar. kan? Net profit marginnya juga naik lagi. Betul. Itu tuh bisa tuh ke market cap 70 triliun. Nggak tahu ya, menurut gue gitu. Jangan lupa follow gue, gitu. Nama gue Fasa Ferdana, 23. CTA lah. CTA konten. Tapi itu Gimana, make sense sih. Interesting sih menurut gua sih, apalagi especially kalau timah ya. I don't think di IHSG itu timah nggak ada significant kompetitornya kan, Tins ya? Benar. Bener kan? Bener banget. Dua nih Iya, only. Itu bener banget. Iya. Dua non- Tapi kalau dari harga timahnya sendiri itu menurut lo ada katalis nggak bro ke depannya? gue ngelihat timah simply selama setahun ke belakang lah ya. Timah ini udah 2 tahun ke belakang naik terus bos. Oke. Gitu kan. Setahun ke belakang aja udah 30% gitu kan. Padahal, ya kan, kita lihat supply-nya biasa-biasa aja tuh. Ya kan. Hmm. Simply karena kita lihat ada demand driven by
China, of course. Kayak kalau kita nggak tahu jawabannya kenapa ini, kita bilang Cina tuh pasti. Ya kan? bisnis gue bangkrut nih. Soalnya ada Cina tuh masuk. Ada Cina masuk tuh. Oh, naik Cina ini. Itu alasan terakhir Cina. Semua jawabannya Cina bener. Emang iya gitu kan. Mereka biggest demand, ya kan. Terus timah itu kan basically solder. Use case-nya kan. Buat lem. Basically solder itu adalah alat buat ngelem alat-alat elektronik, bos. Betul. Iya kan. Jadi AI boom, EV, elektronik boom, itu semua bisa ngedrive demand dari timah. Gitu. Sedangkan so far supply itu stagnan. That's why sekarang supply dunia itu defisit gitu. Supply to consumption timah itu defisit gitu. Oke. Ini yang bikin harganya lagi kayak beginilah so far. Cuman ya tadi kita udah dikasih kesempatan sama dunia buat ini gue kasih harga bagus di timah, tinggal marginnya doang, bos. Maling-malingnya ditangkepin. Makanya kan Prabowo lock in banget sama timah kan. Benar. Gitu. Karena ya tadi menurut gue ya pinter juga sih dia ngelihat gap ini ibaratnya Pareto nih ya kan. Masalahnya simple, korupsi ya kan. Sikat Fokus dikit. kesana. Iya, langsung duit ngalir. Duit ngalir. Gitu. Nggak tahu gimana, Bos? Kalau dari lu, Bos. Kalau dari gua, halo Pak, tolong HK Teams 50.000 lot ya. Telepon beneran. Kirain telepon beneran. Gimiknya oke juga ya. Gimiknya oke juga ya. Berapa lot, Bos? Berapa lot? Sorry, kalau anaknya naga bukan berapa lot, berapa lantai? Lantai yang udah Ampun. Masangnya harus tangga, Pak. Harus kayak ular tangga gitu, Pak. Interesting. Berarti tadi ada Teens, dari gua ada Dewa, walaupun belum confirm sektornya ya. Yes. Abis Abis itu menarik ya Dewa ya. iya kan, bisa jadi kayak dia gocek-gocek retail gitu loh, ya kan? Dia gocek-gocek kayak ini pertambangan dan mineral tapi sebenarnya belum masuk banget gitu biar belum ketahuan. Gitu. Mamin Yamal lah. Iya. Habis itu ada Inco sama ada NCL. Menarik ya masing-masing dari kita. Iya. Ada masing-masing convictionnya sendiri kan. Iya. Namanya kan juga tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan. Jangan sampai ini kan kita ada 4 nih, banyak nih pilihannya. Iya. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba ada yang tebakannya benar, tolong bikinin sudah kuungkapkan ya. Tolong bikinin sudah kuungkapkan ya. Sudah kuungkapkan sama editan Emir jedak-jeduk gitu. Supaya bokapnya gitu kan. Boleh di tag IG-nya masing-masing. Oh iya, boleh di tag. Iya. Jangan lupa Bos Emir juga di tag IG-nya. Yang butuh followers kita berdua lah. Kita gitu. berdua. Iya. Kan apalagi yang ini kan udah tas ijonya ya. Wis. Gitu ya. Hijau. Tipis-tipis. Gitu. Ngeri. 3 menit Siap. lagi. Kalau yang ikutan pasti cuan tebel gitu kan. Sampai doa-doa, mimpi-mimpi itu pasti masuk tuh. Kayak cuannya berapa gitu. Sampai lupa sholat gua. Bumi itu bundar. Gak salah. Gua HK 10.000 lot, tiba-tiba dia ngikut HK bisa kayak 300.000 lot gitu loh. Dan ini sering banget kejadian di saham-saham yang udah all time high. Sorry ya. Di beton. Kita lagi di kita lagi di Senop, Bos. Lagi The Dragon's Den loh. Biasa di terminal Bekasi. Iya, Pak.